Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul struktur organisasi dan pelaku pasar modal syariah. Kami beranggota 5 orang. Yang pertama, Dian Ulfiatur Rohma. Yang kedua, Atika Nelu Rohma. Yang ketiga, saya sendiri Khairotunisa. Yang keempat, Nihayatus Saada. Yang kelima, Muhammad Fahreza Maulana Baza. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke materi yang teman-teman. Yuk disimak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal di dalamnya yang menggunakan produk dan mekanisme dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Nah, prinsip-prinsip syariah tersebut antara lain yaitu: yang pertama, larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan. Yang kedua, instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria yang halal. Selanjutnya yaitu pasar modal syariah juga memiliki beberapa manfaat, yaitu salah satunya menjadi wadah bagi pemodal untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis dan dapat mendapatkan keuntungan. Di dalam pasar modal syariah terdapat struktur organisasi dan pelaku pasar modal syariah yang terdiri dari pengawas, penyelenggara bursa, pelaku utama, dan lembaga dan penunjang profesi PNS. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengawas. Pengawas pada pasar modal syariah. Pasar modal syariah belum memiliki standar pengawasan berupa ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Selama ini, pengawasan pasar modal syariah hanya berjalan berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Pedoman tersebut mensyaratkan adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS bagi produk reksadana syariah dan tim ahli syariah bagi obligasi dan saham syariah. Sementara itu, JII atau Jakarta Islamic Index menggunakan jasa DPS atau Dewan Pengawas Syariah Dana Reksa untuk menyeleksi kesesuaian syariah produk reksadana, saham, dan obligasi. Menurut Ketua Umum DSN MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin, DSN MUI bersama dengan BAPEPAM tengah berupaya meningkatkan status pengawasan pasar modal syariah menjadi regulasi formal. Sebuah tim teknis gabungan telah dibentuk sejak beberapa waktu lalu. Peningkatan status ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas pedoman pasar modal syariah versi DSN MUI. Dalam pengawasan pasar modal syariah sangat mensyaratkan adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan di lembaga keuangan atau bisnis syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah atau DPS sebagai pengawas kegiatan usaha di pasar modal agar senantiasa sejalan dengan prinsip syariah adalah sebuah tugas yang sangat berat. Terlebih lagi apabila mengingat tidak adanya aturan hukum yang cukup jelas mengenai kewenangan pengawasan tersebut. Tugas Dewan Pengawas Syariah antara lain bertanggung jawab atas pelaksanaan fatwa DSN MUI dan menyampaikan hasil laporan pengawasan di dalam pelaksanaan obligasi syariah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyelenggara bursa. Jadi, struktur pasar modal Indonesia menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 itu dikelola oleh sebuah perusahaan swasta yang bernama PT Bursa Efek Indonesia dan saham-sahamnya dikuasai oleh perusahaan anggota Bursa Efek. Jadi PT Bursa Efek Indonesia ini adalah
badan atau lembaga yang mengelola bursa, khususnya di Indonesia. Nah, bursa efek itu adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran, jual, dan beli efek dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Nah, pengertian ini mencakup pula sistem atau sarana untuk mempertemukan penawar dan jual beli efek. Meskipun sistem dan sarana tersebut tidak mencakup sistem atau sarana untuk memperdagangkan efek. Nah, selanjutnya, tujuan dari Bursa Efek Indonesia ini sendiri adalah menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek, dan menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek, dan melaporkannya kepada Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, yang menjadi pemegang saham Bursa Efek sendiri adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan perantara perdagangan efek. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pelaku utama. Nah, di sini pelaku utama ada 6. Untuk yang pertama, perusahaan efek, yang kedua, emiten, yang ketiga, perusahaan publik, yang keempat, investor atau pemodal, yang kelima, perusahaan pengelola dana, yang terakhir yaitu reksadana. Nah, yang pertama, perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. Nah, perusahaan efek ini ada 3. Yang pertama, penjamin emisi efek. Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek tidak terjual. Nah, yang kedua, perantara pedagang efek. Perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Untuk yang ketiga, manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau pengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Nah, kecuali perusahaan asuransi dan dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pelaku utama yang kedua yaitu emiten. Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Emiten dalam melakukan emisi dapat memilih 2 instrumen pasar modal, apakah bersifat kepemilikan atau utang. Nah, jika bersifat utang, maka diterbitkanlah saham, dan jika bersifat utang, maka yang dipilih adalah obligasi. Nah, emisi mempunyai tujuan, yaitu 6 tujuan. Tujuan yang pertama untuk perluasan usaha. Tujuan yang kedua untuk memperbaiki struktur modal. Tujuan yang ketiga untuk mengadakan pengalihan pemegang saham. Yang keempat, keterbukaan mendorong meningkatnya profesionalisme. Yang kelima, menurunkan kesenjangan sosial. Dan yang terakhir yaitu sarana promosi. Untuk pelaku utama yang ketiga yaitu perusahaan publik. Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pelaku utama yang keempat yaitu investor atau pemodal. Investor adalah pihak yang melakukan kegiatan investasi atau menanamkan modalnya di pasar modal. Investor yang dikenal di pasar modal terdiri dari investor, perorangan, dan kelembagaan. Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi disebut investor. Nah, sebelum membeli surat-surat berharga yang ditawarkan, para investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Nah, penelitian ini mencakup
bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten, dan analisis lainnya. Nah, adapun tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain yaitu memperoleh dividen, yaitu keuntungan yang akan diperoleh investor yang dibayar oleh emiten. Yang kedua, kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar pengusaha-pengusaha. Yang ketiga, berdagang, yaitu investor akan menjual kembali pada saat harga tinggi. Jadi, pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli saham. Pelaku utama yang kelima yaitu perusahaan pengolah dana atau investment company. Nah, perusahaan pengolah dana merupakan perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor. Perusahaan pengelola dana mempunyai 2 unit, yaitu pengelolaan dana, fund management, dan penyimpanan dana kustodian. Nah, pengelolaan dana memutuskan efek mana yang harus dijual dan efek mana yang harus dibeli. Kemudian yang melaksanakan penjualan atau pembelian adalah kustodian. Dan kustodian juga melakukan penagihan keuntungan kepada emiten. Perusahaan pengelola dana menarik pemodal dapat melalui dana bersama mutual fund, menerbitkan sertifikat yang didukung oleh efek-efek yang dimilikinya, dan membentuk dana khusus melalui penjualan saham. Nah, pelaku utama yang terakhir yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dari definisi di atas, reksadana dapat dipahami sebagai suatu wadah di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya, yaitu manajer investasi. Dana tersebut diinvestasikan ke portofolio efek. Nah, portofolio efek ini adalah kumpulan atau kombinasi sekuritas, surat berharga, atau efek atau instrumen yang dikelola. Baik, saya akan menjelaskan mengenai lembaga penunjang pasar modal syariah. Yang pertama yaitu ada Biro Administrasi Efek atau BAE. BAE merupakan salah satu lembaga penunjang pasar modal yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan administrasi perdagangan efek, baik pada pasar modal perdana maupun pasar sekunder. Sebagai lembaga penunjang, BAE menyediakan jasa atau pelayanan kepada emiten dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek-efek emiten tertentu. Penyerahan efek kepada pihak yang berhak menerima efek untuk disimpan oleh BAE merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh BAE. Yang kedua yaitu ada bank kustodian. Bank kustodian merupakan lembaga yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya. Menerima bunga, dividen, dan hak-hak lainnya, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadikan nasabahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai bank kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Perusahaan efek atau bank umum yang telah menjadi persetujuan Bapepam. Bank kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya. Apabila pemegang rekening mengalami kerugian atas kesalahan bank kustodian, maka pihak bank kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening tersebut. Bank kustodian atau pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening efek nasabah kepada pihak manapun, kecuali kepada beberapa pihak. Untuk yang ketiga yaitu ada wali amanat.
Wali amanat merupakan lembaga yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sekuritas kredit. Peranan wali amanat diperlukan dalam emisi obligasi. Selain peranan tersebut, wali amanat juga berperan sebagai pemimpin dalam rapat umum pemegang obligasi atau RUPO. Kewajiban utama wali amanat adalah mewakili para pemegang obligasi dan sekuritas kredit baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang obligasi atau sekuritas kredit sesuai dengan syarat-syarat emisi, kontrak perwali amatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wali amanat juga wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas dengan penuh tanggung jawab dan wajib bertindak secara bijaksana semata-mata demi kepentingan para pemegang obligasi atau sekuritas kredit. Yang keempat, ada pemeringkat efek. Perusahaan pemeringkat efek adalah penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberi peringkat. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan pemeringkat efek wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari otoritas jasa keuangan. Perusahaan pemeringkat efek wajib melakukan kegiatan pemeringkatan secara independen, bebas dari pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa perusahaan pemeringkat efek, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian pemeringkat. Perusahaan pemeringkat efek dapat melakukan kegiatan atas objek pemeringkat sebagai berikut. Yang pertama yaitu efek bersifat utang, suku, efek bangunan aset, atau efek lainnya yang dapat diperingkat. Yang kedua yaitu pihak entitas di mana yang termasuk adalah reksadana dan dana investasi. Untuk selanjutnya yaitu profesi penunjang pasar modal syariah. Yang pertama ada akuntan. Akuntan merupakan seseorang yang memiliki profesi dalam hal kewenangan melakukan pemeriksaan atas keuangan badan usaha yang mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Yang selanjutnya disebut dengan emiten, guna memberikan pendapat atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh emiten. Seorang akuntan publik dapat membantu emiten dalam melakukan transaksi pasar modal, misalnya melakukan initial public offering atau IPO, atau penawaran perdana, kemudian membantu emiten dalam menyiapkan atau menyajikan laporan keuangan, di mana laporan keuangan tersebut merupakan instrumen yang paling penting untuk menentukan apakah emiten layak melakukan investasi atau menjual saham produk investasi. Yang kedua ada notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK, di mana datanya meliputi alamat kantor, wilayah kerja, nomor SPPD, dan sertifikasi. Jika kita berbicara tentang peran notaris dalam kegiatan pasar modal, tentunya ruang gerak seorang notaris sangatlah besar. Penting karena mengembangkan tugas yang menyangkut urusan publik dalam konteks keperdataan dan diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Sebelum seseorang notaris publik melaksanakan tugasnya, ia harus mendaftarkan dirinya sebagai profesi penunjang dalam kegiatan pasar modal di Bapepam. Notaris publik memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan berita acara RPUS atau rapat umum pemegang saham. Yang kedua yaitu membuat konsep akte perubahan anggaran dasar. Dan yang ketiga menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek. Yang ketiga ada konsultan hukum. Konsultan hukum adalah pihak yang memberikan dan menandatangani mengenai emisi efek ataupun perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh emiten. Untuk menjadi seorang konsultan hukum publik dalam kegiatan pasar modal, maka pihak-pihak yang menyandang profesi tersebut haruslah mendaftarkan dirinya di Bapepam. Sebab menjadi seseorang yang bergelut di bidang konsultan, khususnya konsultan hukum publik dalam kegiatan pasar modal, harus memiliki integritas yang tinggi, bersikap hati-hati dan teliti,
dan memegang prinsip know your customer atau mengetahui latar belakang klien atau nasabahnya yang ingin berinvestasi. Yang keempat ada penilai. Penilai adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di OJK. Data dan informasi mencakupi nomor STTD, nomor izin usaha, alamat kantor, jenis kerja, jenis kegiatan usaha, atau di mana penilai yaitu pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dan penilai. Penilai memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan penilaian terhadap kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan akan go publik. Yang kedua yaitu melakukan penilaian kembali atau penilaian ulang atas aktiva perusahaan. Yang kelima ada profesi lain. Profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pihak lain adalah pihak jasa profesi lain yang dapat memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa mendatang dan terdaftar di OJK. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kemungkinan diperlukannya jasa profesi lain untuk memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa mendatang dan terdaftar di Bapepam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada